Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di acara Pojok Nahdien. Sekarang sudah episode ke-11 dengan wajah yang agak baru karena hostnya agak berubah, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita Pojok Nahdien yang luar biasa berbeda. Konsepnya kita lebih rame-rame ya, ini lebih ke kayak seminar, tapi justru luar biasa sensasinya. Jadi selamat datang untuk seluruh penonton di NU TV Kota Madiun. Sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang ya luar biasa, penting, istimewa, dan nanti kita akan belajar banyak hal karena sekaligus kita juga akan memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan di kesempatan hari ini kita ada dua pihak narasumber yang mungkin menginspirasi teman-teman semua yang sekarang sedang berjuang di jalan dakwahnya masing-masing, berjuang dengan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan belajar bersama dengan dua pemateri yang sangat istimewa. Nah, sebelum itu saya juga pengen sharing lah ke teman-teman bahwa dakwah di Indonesia itu gimana ya kalau kita bicarakan. Kita tidak bisa lari dari seni budaya karena memang orang Jawa itu kan kental dengan kebudayaan. Bagaimana orang Jawa tuh mengingat-ingat sesuatu tuh lewat lagu, lewat tembang, lewat pantun. Jadi orang Jawa pada khususnya mungkin kalau tidak dirupakan dalam wujud seni, orang tidak akan langsung nyantol lah. Nah dari situ akhirnya jalan dakwah di Indonesia khususnya di Pulau Jawa selalu bersinggungan dengan yang namanya seni budaya. Kita tahu juga Wali Songo kiprahnya dengan membawa nilai-nilai budaya, dan salah satu budaya kan sangat banyak macamnya dan salah satunya adalah gembrung. Nah kita nanti akan menelisik sebenarnya gembrung itu kayak apa, bedanya dengan hadroh itu apa, lalu bagaimana gembrung itu bisa masuk dan bisa bertahan hingga sampai sekarang. Nah kita juga akan ngobrol di situ. Selain dakwah dengan seni budaya, begitu pula dengan target dakwah. Target dakwah itu tidak melulu kalau kita berdakwah harus di depan para muslimin, di depan santri, di masjid, di hadapan para jamaah. Itu adalah dakwah yang mainstream lah. Tapi sekarang metode orang berdakwah itu kan lain-lain. Nah kita juga akan ngobrol uniknya bagaimana sisi lainnya berdakwah di hadapan orang-orang yang mungkin jauh dari masjid, jauh dengan ajaran-ajaran keislaman, mungkin gak pernah mondok, uripe ning dalan terus pateng selingkrah, tapi dengan cara dakwah yang masuk ke dunia mereka, itu kita pengen belajar lah bagaimana dakwah seperti itu, bagaimana dalamnya dan apa keserunya dakwah seperti itu. Nah, jadi di Pojok Nahdien episode kali ini di bulan Januari 2023, wah agak terpleset karena tahun baru kemarin ya. Kita akan berbincang-bincang dengan kedua pemateri yang istimewa. Beliau berdua ini ada Gus Gus Blangkon. Saya agak keplese karena nggak pakai Blangkon Gus. Gus Kupluk. Ya, ini ada Gus Blangkon dan ada dari grup Gembrung. Nah, grup paring asma grup Gembrung apa? Among Roso. Oke. Nah, saya langsung saja masuk ke obrolan kita karena kalau pematerinya sudah terpampang di kamera ya langsung disikat mawon niki. Langsung kepada grup Gembrung niki. Ini kenalan riyen niki kan wonten 3 niki. Niki Bapak sinten mawon saking mriku riyen. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya cukup singkat, padat, jelas, Khairi. Wes, ini Gus Yai Mas Kang no Pak no. Kang mawon. Oh Kang mawon, nggih Kang Khairi. Nggih, monggo ingkang. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi dalam resmi Pak Suparno. Pak Suparno. Nggih. Assalamualaikum. Kula Baidowi asline saking Ngawi. Wih, tebih Nggih, tapi sampun dados warga Madiun. Oh. Nderek Gusti menika. Nggih, sampun naturalisasi ya. Nggih, sampun alhamdulillah sampun punya
keturunan. Oh, nggih. Keturunan asli Madiun. Nggih, 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 nggih. Niki wonten niki berarti kalau di Gembrung niki berarti jenengan Bapak niki vokal apa pripun? Pemimpin apa bahasane pun pripun, Pak? Nggih. Niki nawi kula namung sebagai penasehat. Oh, penasehat. Oh. Nggih. Beliau-beliau yang di depan menika Gus Baidowi kali Yai Parno menika hitungannya kalau di dalam Gembrung niku dalangan atau vokal utama. Oh, vokal. Nggih. Nggih. Istilahnya nggih dalangan niku. Iya, oh, betul. nggih. Bahasanya di Gembrung dalangan. Oh, dalangan nggih. Terus beliau-beliau nanti ada kurnya. Oh, nggih. Tapi sing apal lagu nu biasanya sing tengajeng. Oh. Nggih, nggih, nggih. Niki berarti kula ngobrolnya kalih sinten niki? Oh, sareng. Malah gantosan jawabin. Oke, oke. Oh, nggih, nggih. Niki kamerane mriku. Oke. Oh, niku paring asma Mas Indra. Oh, nggih. Niki ketuane pun Gembrung Among Rasa. Oke. Jeng niki Gembrung Among Rasa niki base camp-e teng pundi? Asalipun Josenan. Oh, nggih nggih. Di Jalan Tilam Upih. Oh, Tilam Upih. Josenan. Nggih nggih nggih. Siap. Nah niki grup Gembrung niki bisa diceritakan niki. Sejarah singkat alat musik Gembrung niku secara umumnya kados pundi? Oh, nggih. Untuk mengenai alat Gembrung niki beda dengan hadroh. Kalau hadroh biasanya sudah umum tahu, tapi kadang-kadang untuk alat Gembrung itu karena belum terlalu memasyarakat, hanya penggiat seni Gembrung yang tahu, niki harus dimengerti. Mbok pilih sebenarnya pada mulanya itu hanya Gembrung yang besar menika baboan namanya. Yang dipegang Pak Nur. Nah, niku. Nggih. Terus yang sampingnya Mas Ardi niku tindilan. Nah, terus dilengkapi dengan jalannya dengan kendang. Niku pada dasarnya dengan perkembangan zaman ada tambahan Gembrung yang kecil atau istilahnya sogoan untuk lebih rancaknya dan kendang tindil niku. Nggih. Ngaten. Tapi alat-alat musik ini apakah ada perbedaan? Mungkin Gembrung kan di Jawa ada beberapa titik. Nah, apakah misalkan di Madiun itu ada alat musik yang ditambahkan di Gembrung atau di daerah lain punya alat musik lokal yang ditambahkan? Oh iya. Kalau untuk alat tambahan itu kembali ke grup masing-masing. Oh, nggih. Kalau yang biasa itu kalau zaman dulu itu lesung. Nah, lesung kecil. Tapi untuk perkembangan sekarang karena mencari lesung kecil itu juga berkaitan kalian suara. Oh, terus akhirnya diganti dengan kendang kecil. Oh, nggih. Kalau mungkin kalau di daerah yang lain ada tambahan saron atau demung, itu juga bisa. Oh, nggih. Biasanya seperti itu. Tapi pakemnya seperti yang tadi dijelaskan. Ya, kalau pakem hanya kendang, baba, kalian tindil. Oh, nggih. Kalau terkhusus grup Gembrung Among Rasa ini sejarah terbentuknya itu kados pripun? Monggo, Yai. Nah, niki Yai ini Kang Bau Reksa. Nun sewu. Sejatosipun tahun 2017. Sebelum niku kula bertahun-tahun mboten keluar. Nun sewu mboten keluar maksudnya dijak teng pundi kula mboten purun. Teng griya mawon. Nggih. Teng griya. Kowe mantun saking Jalan Jambus nang omah dijak dadi mboten purun. Tapi keranten kula diajak nika Rayi Mas Khairi niki Gembrungan coba lah kok hampir sama kalian dateng Ngawi. Ngawi dateng Ngawi menika
naminipun jedoran. Nggih. Nah, bapak kula niku jedor. Tengah niku jedor, Mbah Santem mriki, lho, kok meh padha kesene bapak kula kula masuk tahun 2017. Lah sampai datang mriku terus alhamdulillah makin nancep cocok kalih manah kula ngantos sak menika insyaallah ngoten. Tapi Mbah Yai, perbedaan yang apa ya? Keistimewaan menurut jenengan niki, gembrung niki kenapa istimewa? Kenapa kok jenengan niku tertarik untuk menjaga, melestarikan gembrung niki? Ngeten. Nawi gembrung niki nawis dateng kula nggih manah kula niku langsung nancep. Dadi mendengar suarane niku pun ternyuh rumoso masuk ngoten. Nggih. Benten kali nun sewu nggih, karena hadrah-hadrah niku keranten kula mbok menawi keranten kula wong Jawa dadi sekali mendengar langsung seneng langsung masuk ngoten. Nggih. Nawi hadrah nggih. Pertama nggih namung kados seneng biasa, mboten saged masuk teng ati. Tapi kalau sekali masuk tenggene gembrung niku langsung masuk di hati ngoten. Oh enak. Nggih. Lek niki ingkang Mbah Reksa niki mungkin alasan terkhusus nih. Alasan terkhusus kenapa mendirikan gembrung niki kita menjaga niku alasan terkhususnya apa? Soalnya kan nggih gembrung ini kan boten kathah ingkang menjaga. Nggih, nun sewu. Untuk gembrung kita sebagai warga muslim khususnya di Jawa itu nguri-nguri. Tadi sudah di pambuka tadi ada nguri-nguri kesenian Jawi. Nah, tadi kalau tidak kita yang nguri-nguri ngopeni siapa lagi? Tadi dingendikane Ayah Dewi bahwa sakit nancep di hati karena ini tadi ada alat gembrung, ada kendang, mungkin lain sama hadroh tadi yang dingendikane. Jadi lebih terasa. Karena kita orang Jawa. Nah, apalagi tadi ada kesenian yang dulunya dibawakan oleh bapaknya. Dulu untuk saya ya gitu. Untuk bapak itu apa ya kalau kesenian yang bisa dilatih. Kalau untuk anak-anak sekarang kalau hadroh misalnya Pak Khairi apa kalau ngelatih cepat, kalau bawa apa ketinggalan. Bajari itu kan wangel waria. Nek gembrung ini insya Allah mudah dan dapat tadi meresap di hati tadi. Demikian. Oke, sebelum lanjut ini mungkin ada teman-teman yang masih awam terkait gembrung. Nah, mungkin bisa dijelaskan istilah-istilah di dunia perkembungan. Tadi kan seperti vokal kan tadi ada dalangan. Nah, itu mungkin ada orang-orang yang pengen tahu lebih banyak istilah-istilah di gembrung seperti apa. Termasuk nanti lagu-lagunya itu kan itu lagu-lagu itu istilahnya apa, terus apakah sholawatnya itu khusus untuk gembrung? Ya. Untuk gembrung, kesenian gembrung yang dikatakan gembrung niku kan pada sejatinya berbentuk alat. Tapi ada yang alat seperti gembrung tapi namanya kalau yang tertua zamzanen. Ya, ini juga serupa dengan gembrung, cuma nanti sairnya yang berbeda. Nah, itu ada 4 jenis zamzanen, syukur, muludan, kalian yang terbaru atau yang paling muda niki khotaman Nabi yang menceritakan sejarahnya Isra Mi'raj perjalanan, dan di dalamnya juga ada pujian mengagungkan asma Allah, ada rukun iman, rukun Islam, penjelasan seperti itu. Nah, untuk lagunya kadang ada dandang gulo, tapi untuk gembrung niku khusus memang 19 lagu, dari lagu yang pertama khotaman Nabi sampai lanjut dengan lagu sampai 19. Itu lagu penutup atau doa. Biasanya kalau zaman dulu niku dikatakan sakral. Nah, untuk mensikapi niku dulu gembrung zaman dulu mboten wantun nabuh niku di bawah jam 9.
Oh, Terus ngelik sampai dalu sampai jam 3. Biasanya ngoten. Nek alitane kula ngoten. Nah, karena kita untuk melestarikan peninggalan para wali, para kiai-kiai, kita lebih lunak memperkenalkan kepada khususnya masyarakat untuk regenerasi. Makaten. Gembrung, kalau kita ngomongin gembrung zaman dulu, apakah gembrung zaman dulu tuh ada tirakatnya bagi yang main, dan apakah hanya dilantunkan pada momen-momen tertentu apa pripun? Ya, untuk saat-saat atau waktu tertentu itu biasanya kalau zaman dulu itu di Manggulan Manten, Tingkepan, piton-piton, akeh kewan ngoten niku. Nah, untuk personilnya kalau zaman dulu niku menurut ceritane beliau niku penggembrung niku minimal kelasnya pun ustadz atau imam musola atau imam masjid. Oh, Tadi ada tirakatnya. Bila mana yang saya dalu ngeten iki badhe tampil niku mulai nggih siam tirakat poso. Wonten siame. Nggih. Dadi mboten nek zaman dulu mboten sembarang. Karena kita ngambil seninya biar tidak punah, maka kita strategi ini agak melunak. Makaten. Oh, siap. Istimewa sekali, kita belajar pengetahuan banyak tentang gembrung, karena ternyata wah, kalau dulu tuh sangat kental, sangat menjaga. Jadi dulu memang orang yang main gembrung tuh bukan orang-orang sepele, memang dia luar biasa dalam lingkungannya, keagamaan masyarakatnya lah. Luar biasa sekali. Sebelum kita lanjut ke gembrung, kita kan juga ada Gus Blangkon ini. Saya juga pengen ngobrol sama Gus ini. Nah, Gus Blangkon tadi kan saya sempat salah sebut, agak keplese karena memang lidahnya agak sulit. Ini sebenarnya Gus Blangkon ini dulu penamaannya kenapa kok memakai nama Blangkon itu kenapa tuh Gus? Ya, terima kasih. Sebetulnya Gus Blangkon itu bukan Blangkon yang bapak-bapak pakai, itu bukan. Yang pada waktu itu anak-anak muda yang bertemu dengan saya itu membuat nama Blangkon itu sebetulnya kan blak-blakan nek takon. Oh, ngaten. Nggih. Biar enak penamaan channel atau cara bagaimana kita marketing terhadap orang-orang itu, dari awalnya ngaji Gus Blangkon kemudian dirubah menjadi cangkruk bersama Gus Blangkon. Hanya ketika anak-anak yang di luar itu diomong tidak ngaji, darani maca Quran dan seterusnya. Itu tadi sebetulnya namanya bukan, ya pada itu memang pas waktu saya ketemu pertama dengan anak-anak itu memang pas pakai Blangkon. Jadi kebetulan kemudian disikat pertanyaan itu menjadi blak-blakan. Pada waktu itu memang tanya betul, aneh-aneh betul. Dia sudah tahu melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Ditanyakan betul. Contohnya pun kata Gus. Misalkan karena biasa anak-anak pemusik itu kan ya idiom dengan minuman keras. Tanya, Gus, kalau itu saya misalkan kalau mau ngaransemen musik itu kalau enggak 1 sloki atau 2 sloki itu randang in itu bagaimana? Nah, kalau ini saya jawab halal haram, di sebagian anak itu juga ada yang sekolahnya di MI dulu kecilnya. Maka sudah tahu itu halal haram. Maka jawaban yang tepat adalah bagaimana kita menyelami apa yang biasa mereka lakukan. Jawaban saya juga tidak bicara halal haram, tapi saya bicara profesional atau tidak profesional. Karena bermusik itu sebagaimana gembrong itu menggunakan rasa. Makanya ini kan among rasa dulu. Jadi rasa ini dimong. Maka bermusik, berseni itu menggunakan rasa. Kemudian kalau kita berpikir menggunakan akal. Nah, untuk menggunakan 1 slok itu berarti kan pengen materi akalnya, kemudian ngetok nih rasanya. Saya masih menggunakan media berarti kan urung profesional. Lewis profesional itu dan
pateni akal sik iki menggunakan rasa dulu, tapi nanti di waktu-waktu tertentu kita menggunakan akal rasa dan taman pakeran. Nah, luar biasa jawabannya tuh. Wah, 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 wah. Tapi Gus, ini sejarah awalnya gimana? Kenapa tergerak untuk berdakwah kepada anak-anak mungkin pemusik yang jauh dari nilai-nilai agama tuh dulu bertemunya seperti apa? Sebetulnya itu juga bagian daripada keinginan sebetulnya. Yeah. Ketika kita punya keinginan dan apa itu namanya, kemudian hari kemudian diklikkan dengan seseorang, artinya juga ketemu. Karena pada waktu itu saya pernah berpikir begini, ketika saya pulang ngaji dari masjid tertentu, pada waktu itu saya ingat itu lewat di bundaran dekatnya kantor DPRD itu. Bundaran Serayu. Ya, anak-anak muda kan banyak sekali. Yeah. Terus saya berpikir begini, anak ini tidak mungkin mendapatkan ilmu dari masjid, tidak mungkin. Yeah. Kenapa? Tidak pernah ke Pernah ke masjid. Maka ini harus ada 1-2 orang yang memang punya nyali, tanggap punya nyali. Karena nanti ketika misalkan satu sisi saya pakai baju kaya ulama itu, yeah. Satu sisi aku kaya preman itu, itu kan nanti kalau misalkan muncul di sebuah media kadang itu kan berbanding lurus kali bulian. Iya. Makanya saya katakan ini harus punya nyali, untuk di situ harus punya nyali. Kemarin saja saya ketemu dengan anak-anak itu yang laki-laki juga pakai tato banyak, yang perempuan juga lebih banyak lagi. Terus difoto, terus diunggah di media. Itu kalau misalkan tidak punya nyali terus isin, dan seterusnya. Karena saya berpikir begini, semua manusia yang masih punya nafas, semuanya masih punya kesempatan yang sama. Jadi kalau kita mengumpamakan orang yang masih hidup itu punya kesempatan yang sama dengan kita untuk menjadi orang baik dan nantinya husnul khotimah. Yeah. Tapi depan nanti berhasil atau tidak nanti bukan urusan kita. Karena saya sering katakan begini, ada temanten baru kemudian sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, kemudian tak retakne piye wis dadi modern Gus Pangestune. Langsung saya polis begini, jangan pernah berpikir tentang hasilnya, nikmati prosesnya. Artinya begini, baik dakwah apapun itu, sementing apa yang kita lakukan bukan hasilnya nomor sekian. Karena apa? Nabi pun dalam Al-Quran juga dikatakan begini oleh Allah, apakah kamu mampu menasihati orang yang tuli? Bisa kira-kira? Menasihati orang tuli bisa enggak? Nabi Muhammad itu dikatakan begitu oleh Allah. Apakah kamu bisa menasihati orang tuli? Apakah kamu bisa memberikan petunjuk pada orang yang buta? Kilo dalani mriko Mboten ketinggal. Artinya apa? Berarti bagian kita itu hanya separuh, yang separuh itu bagian Gusti Allah. Artinya yang memberi mata itu melihat juga Allah, yang memberi telinga itu bisa mendengar juga Allah. Artinya apa? Ya tugas kita ngomong gitu aja, jadi nyantol ya kono ora ya. Itu mungkin itu ya. Tapi menikmati proses tadi, proses yang nikmat itu apa Gus? Berdakwah dengan, mungkin kan Gus dulu pernah berdakwah dengan umumnya lah, seperti pendakwah lain di hadapan jamaah. Nah bedanya prosesnya berdakwah dengan jamaah yang pada lazimnya dan dengan anak-anak yang agak istimewa itu bentennya apa? Dari segi proses. Ya kadang kan kita butuh hiburan. Oh. Jadi begini, di samping itu kadang kita itu sebenarnya kan pengen menjadi manusia normal. Karena di pondok pesantren itu kultusnya kan hampir sama dengan kerajaan. Semuanya tunduk, diam, nggih, masih ora kepanggih. Gitu. Nah, kita butuh kasarnya teman yang duduk sejajar gitu. Tidak ada perbedaan itu, cara dan sebagainya. Itu saya anggap itu sebuah hiburan. Karena saya pada waktu yang bersama dengan anak seperti itu, saya merasa menjadi manusia kan gitu. Iya. Pas di pondok kan kaya rada dadi raja cilik. Kados raja.
Nggih, lurus. Jadi bagaimana sejajar itulah nikmatnya. Kalau tadi kan sempat dicontohkan pertanyaan-pertanyaan, misalkan kalau minum dulu untuk berkarya gimana lah. Ada lagi enggak, Gus? Pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang kowe kok iso tekok kayak ngono ya? Ada lagi enggak? Ada curhatan-curhatan itu banyak, Mas. Karena apa? Karena masalah semua manusia itu sebelum masalahnya banyak. Dan saya semakin yakin bahwasanya Allah itu mengajarkan kurikulum terhadap semua manusia yang nanti sebetulnya sama dengannya adalah bagaimana kita bertauhid. Seperti ada anak yang kasus A dan B seterusnya kan begitu. Kadang terus saya juga menemukan istilah-istilah baru, diantaranya mungkin begini. Kadang itu kita itu ketika merasa tidak nyaman kan, perasaan kita kadang-kadang kan merasa kita diuji oleh Allah. Padahal jangan-jangan itu bukan bagian daripada ujian, tapi itu bagian daripada hukuman. Maka saya ibaratkan ketika ada anak sekolah kemudian pada waktu jam pelajaran kemudian dia berada di lapangan, suruh lari ngiteri lapangan, terus ditanya, kamu kenapa? Saya mendapatkan ujian loh. Perasaan yang mendapatkan ujian di dalam kelas deh. Nah, hukuman nih. Artinya maka anak-anak yang bersama saya itu ketika misalkan tidak enak sidik, ya iki jare egose kita iki dudu ujian iki hukuman. Mereka ujian itu adalah bagi orang-orang yang berada dalam kelas. Yang di luar itu mendapatkan hukuman. Seperti itu. Nggih, matur suwun. Nanti kita ngobrol lagi, Gus. Tapi saya mau balik lagi. Ini kan tektokan. Kita ngobrol lagi dengan grup Gembrung. Saya pelafalannya agak susah nih. Grup Gembrung. Nah, dalam apa ya? Menapaki jalan dakwahnya grup Gembrung lewat kesenian. Niki wonten hambatan-hambatan napa mawon niki? Monggo. Nggih. Nawi hambatan pasti wonten. Terutama nggih umpami badhe undangan rono, paling enggak kan harus ada transport, akomodasi. Mungkin dereng wonten salah satu dari teman kita, aku kesel. Wis kadung wancine oke, kesel gak teko. Wah, tambah umet niku. Mas niku mboten 1-2 kali. Ngoten sering nggih. Atose nggih. Sabar. Atose ganti. Nggih. Wah. Niki termasuk niku nggih. Niki monggo badhe nambahi niki. Lek dari segi eksternal mungkin dari Kang sing nanggap hambatane niku. Hambatane napa nih? Iya, kalau hambatan biasa nggih. Nika napa niku sok-sok enten sing nyuwun pirsa nanggapi pira ngoten niku lho. Sok-sok niku rikuh badhe badhe matur niku. Janipun kan nawi selawatan niku mboten mawi ngoten niku. Nggih. Intine kita dakwah dengan apa yang bisa kita laksanakan seperti ini. Kita bisa gembrungan ya gembrungan. Yang bisa teruhan ya teruhan gitu. Biasanya namung seikhlasnya. Mungkin lek dipatok kan mboten patut no. Cuma untuk ngisi kas. Biasanya ngoten. Ijol bensin gitu. Nggih. Tapi lek mungkin dari segi regenerasi pripun? Dari apakah anak-anak muda sekarang ada yang niat mereka untuk belajar niku mulai tumbuh napa justru regenerasi niku yang susah pripun? Monggo Kang. Nggih. Memang kalau di seni gembrung menika tantanganipun terutama regenerasi untuk mengenalkan ke anak muda. Ranten dengan perkembangannya zaman banyak kesenian-kesenian yang bagi pengertian orang lain yang lebih menjanjikan. Karena ini diulas
nek main yang gembrung atau adroh iku gak iso budget, tapi nek yang dangdut iki wani. Nah gitu. Nah, alhamdulillah untuk kita ini juga sudah merambah ke remaja, regenerasi untuk tingkat SMP, SD, SMA. Nah termasuk salah satu personilnya yang nyuting niku Mas Ajis. Nah ini salah satu potensi pengendang nih remaja ini. Itu yang dari remaja ya putri putra Magaten. Tapi kalau respon dari ketika mungkin dilantunkan, mungkin mendengar respon yang kurang negatif mungkin ada nggak? Yang kurang negatif maksudnya? Misalkan kok koyok gini, kok kerja kok Islam kok malah koyok gini, mungkin kayak gitu. Nek niku kembali ke individu, cuma paling dirasani, tapi mboten wonten langsung ngomong Florian itu mboten wonten. Karena nggih kembali ini arti apa-apano tetap Islam. Tapi memang kalau gembrung nih sebenarnya nggak harus, kan biasanya kalau isu orang umum ini kudune nggur pas mulutan tok kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak nggih. Mboten. Kita nopo jauh dari pandangan gembrung yang sakral. Kita itu pernah tampil misalnya jam 11 siang, jam 2 siang tuh. Cerita zaman biyen ndak ada sama sekali. Nggih. Jam 8 pagi kan nabuh gembrung kita tabuh. Karena kita ingin saya memperkenalkan. Ironis untuk kesenian gembrung ini sampai tidak ada yang melirik atau mengembangkan eman-eman. Makaten. Luar biasa. Jadi atau mungkin ngeten Kang, karena gembrung ini dilestarikan dengan cara mungkin meninggalkan pakem-pakemnya, apakah ada desakan dari para sesepuh-sesepuh gembrung, kok awan-awan mau tabuh kayak gitu, wonten? Ngeten, sebenarnya kalau dikatakan meninggalkan pakem tidak, kita tetap berpatokan pada 19 lagu. Nah, untuk pengembangannya memang kita kembali ke seni dan memasyarakatkan seni gembrung meniko. Jadi untuk zaman sekarang istilahnya ngedot ke karpe konsumen ki piye, kita lunak aja. Tapi alhamdulillah beliau-beliau yang sesepuh itu juga salut dengan perjuangan dari teman-teman. Oh iya, ternyata masuk juga untuk memperkenalkan, karena sempat terjadi perdebatan kok wani ya, kalau saya selalu ngambil sakral maka gembrung itu tidak akan bisa berkembang. Kita ngambil seninya tanpa meninggalkan 19 lagu meniko. Alasan saya seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau ini tidak dilakukan mungkin sudah tergerus, karena sakral itu kan justru kan menghambat berkembangnya sebuah kesenian gitu. Dan tambahan untuk gembrung kita ini juga bisa mengiringi pencak silat. Nah, terus kita kemas juga seperti itu. Tapi juga enggak masalah. Tapi lagu-lagu enggak boten. Soalnya kan pakemnya tadi. Nah, itu ada lagi. Ada lagi waktunya. Waktu santai silahkan. Luar biasa. Matur suwun, kula kembali lagi ke Gus Blangkon. Kalau tadi kan hambatan dari grup gembrung. Kalau Gus Blangkon piyambak niku hambatannya napa Gus? Ketika berdakwah dengan teman-teman, apakah mereka waktu diajak ayo kumpul malah blendes kayak gitu? Mungkin kalau santri kan bisa dipaksa dalam tanda kurung ayo ngaji. Kalau orang-orang seperti itu tuh kados pripun Gus? Kebetulan kalau di komunitas Gus Blangkon itu kan ada manajernya. Wonten manajer ya? Jadi kalau ada biasanya yang hubungi saya menginginkan atas nama Gus Blangkon, biasanya saya suruh hubungi manajer. Kan mungkin itu nanti bisa ditiru oleh Among Roso ya toh. Kalau memang menentukan
biaya sing ketoke kerepotan ya kudu duwe manajer. Nggih. Derek manajer jenengan paket bantring. Nanti hampir tapi ya gitu kayak yang biasa yang datang ya random. Jadi kadang ya datang, kadang ya tidak dan seterusnya itu hal yang biasa, artinya kan di zaman modern orang kesibukannya juga banyak dan aktivitasnya tidak sama. Itu mungkin. Kalau hambatan lain Gus selain apa ya, ada yang nggak hadir atau mungkin hambatan-hambatan lain yang mungkin apa ya, merasa mungkin Gus Blangkon pernah di titik iki aku wis ngomongnya sembarang tapi kok nggak berubah atau mungkin gimana? Ada momen seperti itu nama buatan Gus? Saya sebagai seorang penyampai itu kan dibekali ketika di pondok dulu, ya itu tidak pernah berpikir tentang hasilnya. Oh, okay. Sebagaimana misalkan begini, ini kan ibarat waktu kita melaksanakan sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Okay. Sebetulnya kan yang taksa 'anil fahsya wal munkar itu kan ketika pas posisi sholat itu. Okay. Tapi bagaimana nanti bisa membawa di luar sholat itu menjadi PR kemudian kan. Nah ketika anak-anak itu cangkruk bersama saya, paling tidak itu yo mesti ora mabuk ya ora, mendem ya ora. Paling tidak jagongan misalkan jam 9 sampai jam 11, jam 12 pada waktu itu off untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nanti kan tinggal bagaimana durasinya diperpanjang. Siap, luar biasa. Tapi kalau dari eksternalnya Gus, tadi kan dikatakan mungkin ada kemungkinan ketika kita berdakwah dengan orang-orang yang dalam tanda kurung seperti itu, netizen lah kalau kita istilahkan, mungkin bersuara yang jelek seperti itu, jenengan pernah mireng napa mboten Gus? Sementara ini memang kita belum membuat channel baik YouTube ataupun media sosial apapun, memang belum. Memang saya berkali-kali disuruh untuk itu, saya belum dulu karena ada kalau sing kaitan urusan among rasa itu harus dipersiapkan mulai dengan apa yang terjadi dalam diri saya dulu, saya persiapkan, baru nanti ketika memang kalau kiwis ada kode wayai berarti lagi tak. Nggih. Lewes wayahe kok lagi. Nggih, ngentos ego nggih, langsung set ngoten. Nggih. Matur sembah nuwun Gus Blangkon. Niki kula teng grup gembrung malih niki. Ngapunten lho niki tektokan set. Pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lah niku dalam suatu misinya niku wonten misi mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Terus pelestarian kemajuan budaya. Lah niku dengan adanya grup gembrung niki paling tidak kan telah membantu merealisasikan misi saking pemerintah utek wau. Meskipun dalam lingkup kecil tingkat Kota Madiun dalam khususnya. Nah niki kira-kira wonten apa mboten feedback napa harapan saking grup gembrung niki untuk pemerintah daerah damel pelestarian niki. Wonten apa mboten Gus? Nggih. Untuk pemerhatian dari pemerintah kota khususnya, alhamdulillah ini untuk regenerasi kemarin sudah sempat berjalan istilahnya pembinaan untuk tingkat SMP, dan insya Allah muga-muga mawon isok berlanjut ke tingkat SMA dan SD. Atau kuliah, mata kuliah ngoten. Nggih, sae niku kemarin. Dan kadang-kadang sebelum pandemik juga ada istilahnya pemerhatian dari pemerintah Kota Madiun, diadakan festival lomba-lomba gembrung. Itu tiap tahun, tiap mulut kalau tidak salah yang kemarin. Dan di Kota Madiun ya alhamdulillah untuk saat ini di SMP itu sudah ada 14 grup gembrung. 14 grup. Tingkat SMP. Nggih. Luar biasa. Terus pelestarian khususnya di Kota Madiun itu sudah sangat baik ya. Karena masuk di lingkup sekolah. Kalau di luar sekolah wonten apa mboten? Kalau di luar sekolah sementara ini
kelihatannya kurang. Kurang nggih. Kurang. Kalau di luar sekolah mungkin ada event tahunan itu tadi. Nggih. Tapi untuk sebenarnya dari teman-teman ini juga mengharapkan misalnya ada bantuan alat, karena kita kan alat kalau sering dipakai niku enek rusak. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Moga-moga ada bantuan yang untuk kita gitu. Alat kan wonten usiane. Iya betul. Kayak mahal ya raga. Nggih. Tapi ngaten niki nggih pesen custom. Iya betul, pesen datang napa niku pengrajin. Kalau daerah teng mriki niku pundi? Kalau di daerah sini kalau kita itu biasanya di Sangen. Oh, daerah mriki mawon nggih. Nggih, Sangen. Nggih. Dan usianya napa kulit itu kan juga ndak bisa lama kalau salah kita merawatnya. Nggih. Jadi kalau terlalu lembab juga nggak bisa bunyi. Terlalu kenceng juga jebol, repot. Nggih. Tapi maaf, sebenarnya apakah bisa dikatakan grup Gembrung niki khas Madiun atau sebenarnya khas Mataram atau khas nopo niki? Kalau klaimnya niku pripun? Sementara ini memang dari khususnya Kota Madiun ini memang tilik sejarah, tapi saya sendiri pun juga belum pernah membaca. Tapi ini memang ciri khas Madiun. Ciri khas Madiun. Ya. Kalau dikatakan Madiun, kalau zaman dulu mungkin zaman Wali kan ekskarisidenan itu kan luas. Dulu kan belum ada kota kabupaten atau demikian. Tapi pernah ketemu dengan grup Gembrung di mungkin Jawa Tengah atau mungkin ada perbedaan yang mencolok apa mboten niku? Monggo. Setahu saya belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Mungkin dari yang teman-teman yang lain monggo. Niki sementara waktu nggih. Mungkin selanjutnya nggih. Niku kota niku saged sesarengan kalian kabupaten. Namanya Grup Gembrung Madiun Raya. Madiun Raya. Dados antawis kota kalian kabupaten ingkang sampun berjalan nggih. Among Rasa kalih Rasa Mulya. Niku sampun berjalan nggih. Kabupaten Kuatah. Kuatah sangat paling kathah kabupaten niku kan ada 30 lebih. 3 dosa. Nggih. Terus Madiun kota kalah adoh. Nggih. Alhamdulillah Among Rasa kalian Rasa Mulya niku tesih raketang timik-timik terus mawon napa. Alhamdulillah. Nggih, mengke pantungan niku sebelah. Oh nggih. Pantungan lan support niku. Oh nggih. Kalih niki tiap malam Jumat Kliwon. Nggih. Niku rutinan. Datang sanggar. Sanggaripun datang. Nggih, sanggaripun datang Tilam Upih, Jalan Tilam Upih. Gang 7 nomor 16. Oh nggih. Niku Jumat Kliwon, nawi Jumat Legi datang Pondok Gusti menika. Oh nggih. Nanjing ben Jumat Legi besok niku datang mereka monggo pinarak. Oh nggih. Siap. Nggih, makaten. Niku umum nggih. Umum bebas. Bebas. Nggih. Siap. Terus mungkin bagi teman-teman penonton YouTube di NUTV Kota Madiun, bagi yang ingin ikut rutinan silakan bisa hadir di malam Jumat Kliwon di Jalan Tilamupeh Josenan Gang 7 atau mungkin di malam Jumat Legi di Pondoknya Gus Blakon. Oh nggih, luar biasa. Jadi monggo teman-teman jangan nonton, jangan hanya di YouTube, langsung ya. Jadi bisa merasakan sensasinya. Tadi saya kan baru pertama ini dengar gembrung yang
langsung dan diiringi dengan aroma-aroma yang khas ini ya. Jadi suasananya itu langsung terbawa. Nah, mungkin teman-teman yang masih menikmati hanya di YouTube kan ada beberapa penampilan-penampilan di YouTube. Nah, itu kurang sreg, langsung saja bisa datang di rutinannya niku. Matur sembah nuwun niki. Infonya ini luar biasa. Nah, kita ke Gus Blangkon lagi nih. Ngaten Gus, di Kementerian Agama ini kok kan nggih wonten misi lek tadi kan di Kementerian Pendidikan lah. Kalau di Kementerian Agama kan wonten misi memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Nah, tapi faktanya di lapangan itu masih banyak tindakan-tindakan intoleransi yang justru oknumnya adalah penganut agama terbesar. Nah, ini kan beberapa peristiwa-peristiwa kan sering terjadi. Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu, akhir tahun lalu kan juga ada seperti tenda yang ada simbol agama lain lalu dicopot. Padahal itu kan tenda untuk hal-hal kemanusiaan yang justru itu tidak bersinggungan dengan agama lah. Itu kan dicopot. Nah, itu kan ternyata bukti bahwa intoleransi itu masih ada. Nah, itu entah pelanggaran ibadah atau mungkin penolakan pendirian rumah ibadah itu kan juga ada yang viral di YouTube, di TikTok dan lain-lain. Nah, kira-kira solusi yang panjenengan tawarkan sebagai seorang dai yang tercipta mindset, kalau mungkin jenengan kan bersinggungan dengan orang-orang seperti itulah, itu jenengan tuh menawarkan solusi apa, Gus? Begini ya, artinya di Indonesia saat ini memang ada euforia beragama yang tinggi. Okay. Jadi dengan adanya media sosial dan seterusnya itu orang yang ingin beragama itu tinggi. Tapi yaitu dari beragama itu sebenarnya begini, runtutannya kan begini. Dari bagaimana kita mendapatkan ilmu dan itu kita cerna di dalam akal pikir kita. Kemudian dari akal pikir yang benar itu kan diimplementasikan dari perkataan, menuju ke perkataan yang benar. Dari perkataan yang benar nanti menuju kepada tindakan yang benar. Dari tindakan yang benar nanti menuju keadaan hati yang benar. Nah, ya pesan saya ya biarkan seperti euforia, nanti dia akan dewasa dengan sendirinya oleh waktu. Tapi yang terpenting ojo leren lek ngaji. Nah, nggih lurus. Kadang ada tuh orang yang merasa sudah cukup ngaji. Maka saya ingat peristiwa Buya Hamka itu di masa mudanya sangat menentang kunut, tapi di masa tuanya beliau kunut. Ketika ditanya kenapa engkau sekarang berkunut, karena buku yang saya baca lebih banyak lagi. Artinya apa? Ya euforia beragama ya baiklah, artinya itu dianggapnya anak-anak TK yang baru masuk anus. Tapi bagaimana kita perlu mendewasakan lagi, dan itu bagian bagi orang-orang yang bergelut itu, mari terus ngaji dan terus ngaji. Karena kalau sebagaimana saya berpikir begini, ketika Nabiullah Isa alaihissalam, kan kebetulan pada waktu cangkruk Gus Blangkon itu juga ada orang Nasrani bareng yang ikut. Oh, nggih. Itu terus berdua dengan pacaran. Sudah nikah? Saya tanya. Belum Gus. Rencana mau nikah? Ya. Nanti nikah dijaga ya, jangan sampai cerai. Tapi kalau pengen cerai kamu harus pindah Islam. Karena di Kristen itu tidak ada syariat cerai. Karena sekali menikah maka harus sampai mati. Oh, nggih. Sebagaimana di agama Nasrani, di umatnya Nabi Isa itu tidak ada hukum waris. Karena sangat mungkin dulu pengen tanah, kamu ngersi dewe ya soleh tanah. Kenapa harus dibagi kan? Tapi perkembangan zaman maka Nabi itu memberikan syariat yang up to date. Karena umat tantangan mesti itu ya, yang namanya pernikahan itu kan bisa lanjut juga bisa pisah kan. Maka naib itu kalau ngijabnya kan uzawijuka ala ma'amarallahu min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Jadi saya nikahkan kamu dengan, nanti kalau memang dilanjutkan maka dengan baik, kalau memang pisah ya harus dengan baik pula. Karena perpisahan talak itu kan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Itu yang sebut bahwasanya, maka pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya jangan berhenti belajar.
Nggih. Karena sekali berhenti belajar kamu akan stagnan di situ dan tidak akan pernah bertambah ilmunya. Nggih, nggih. Maka bagi orang-orang yang mau di samping dari akal fikir beragama itu duduk nih rodok sidik bahwasanya ya termasuk ini tadi bagi among rasa itu sebetulnya kan agama itu letaknya kan dirasa sebetulnya. Nggih. Karena nanti ending akhir daripada beragama itu saya ingat ketika salah satu ayat mengatakan begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal banyak amal saleh, saya ja'alu lahumur rahman, maka Allah yang maha kasih sayang akan menjadikan dia seorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Bagaimana misalkan kita tidak rukun, itu kan disebabkan mereka dasar dalam hatinya memang belum siap untuk menerima bahwasanya amalnya kurang banyak kan gitu. Nggih. Lek amalnya banyak nanti welas asih sendiri kan. Seperti halnya, ya bukan berarti saya itu amalnya sudah banyak, belum. Artinya begini, saya melihat anak-anak yang misalkan seperti itu kan saya lihat ini juga umat Nabi Muhammad. Terus tanggung jawab saya di mana gitu kan. Mana saya ingat ada seorang sultan ulama dari Yaman mengatakan kamu dakwah ajak orang lah walaupun hanya sampai kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Ketika saya melihat pernyataan seorang sultan ulama ini mengatakan seperti itu, saya pikir wah ini di Indonesia sudah begitu. Tidak tahlilan itu kan bagian daripada cara bagaimana tetangga kita yang melumuni la ilaha Illallah. Nggih. Nah, orang yang mengucapkan di lisannya itu adalah la ilaha illallah, dia nanti kalaupun masuk neraka maka dia tidak akan abadi dalam neraka. Makanya saya bayangkan besok di Indonesia, di surga itu orang Indonesia banyak era karuan. Nggih. Surga tahlilan itu. Perlu bagi saya dan yang merokok ini ya tak ilini nanti smoking arenanya waduh ya. Nggih. Itu ya. Luar biasa. Tapi mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, Gus. Mungkin saya meminta respon jenengan di era percepatan informasi ini kan kita nggak bisa membendung ini, informasi itu langsung seliweran masuk keluar dan bertubi-tubi lah. Nah ini kan memunculkan fenomena ada orang-orang yang sinau agama lagi saler terus ikut berdakwah, jadi terpotong-potong dan itu banyak yang mengikuti lah. Niku respon jenengan niku pripun Gus? Nah itu saya anggap bagian daripada euforia beragama. Jadi lagi seneng-senengi itu, dia belum pernah menghadapi kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Karena saya berpikir begini, ketika mengamalkan ayat Al-Quran itu sebetulnya kita melalui proses hidup yang kita jalankan itu koyo-koyo secara tidak sengaja itu kita itu sering mengamalkan ayat Al-Quran. Sebagaimana saya contohkan begini, kan dalam Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi begini, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Nah mungkin kalau kita punya uang dalam keadaan tidak punya istri dan seterusnya itu kan wis terserah kita lah. Maka saya sering contohkan begini, saya punya uang, mau beli motor. Rencana saya beli yang warnanya hitam. Istri saya ajak. Lah teko dealer diujuji karo sales itu yang merah saja Bu, merah itu nanti pernah jualnya lebih baik. Istri ngomong pada saya, Pak, dirasi dealer ini ku sing abang niku mungkin dol-dolane luwih apik timbang sing ireng. Oh tak tuku urung wis arep mbok dol. Tapi di situ kan kenyataannya yang saya beli merah. Iya. Hanya dengan kondisi hidup kemudian punya istri itu kemudian kan keinginan saya tekan kan begitu. Itu sebenarnya kan bagian daripada implementasi Al-Quran yang kita tidak sengaja dengan hidup itu sudah menjalankan tapi raruh dalile. Sehingga kalau tidak raruh dalile itu dianggap itu bukan ibadah. Karena nanti puncaknya ibadah itu bagaimana kita bisa terus ta'aluk kepada Allah kan. Jadi ngalah karo bojo ya disendekne Gusti Allah, ngalah karo anak ya disendekne Gusti Allah. Wilek roh dalile kan. Nggih. Ini misaknya sing dereng gadah bojo lho. MC-ne nggih. OTW ini. Ya biarkan. Ya ada di beberapa kelompok grup itu yang setiap hari itu kirim
kirim ayat Al-Qur'an. Ini bolak-balik secara live sebetulnya saya ketemu arep tak ini sik rung mentolo aku. Sebetulnya kan kalau kita lihat kiai-kiai sepuh dulu kan tidak banyak tahlil Al-Qur'an yang dikeluarkan. Itu saya pikir kenapa demikian? Karena kiai-kiai sepuh itu pengen menjaga Al-Qur'an tetap menjadi suci. Karena apa? Misalkan begini, sampean tidak seneng saya. Terus saya ngomong ayat Al-Qur'an. Karena imbas daripada tidak seneng saya itu malah ora seneng Qur'an ya. Ya, maka kiai-kiai sepuh itu menjaga itu kan ngono. Nggih. Ojo ndulan dalil ya kan ngono. Itu mergo jangan-jangan nanti mergo jamaah itu gak seneng aku malah mergo aku dalil akhirnya terus malah ra seneng Qur'an pisan kan. Nggih. Mane kiai itu senengane malah ndongeng kan. Mungkin itu ya. Nggih, luar biasa. Kita lari lagi ke gembrung nih. Nah, ngaten Kang, di era teknologi ini kan semakin berkembang. Kalau tadi di dakwah tadi perputaran informasi itu memunculkan orang-orang yang mungkin sumbu pendek, agamanya masih kecil tapi dia sudah bersuara dengan lantang lah. Kalau di dunia teknologi terutama musik ini kan musik-musik dari luar ini kan perputarannya sangat cepat. Bagaimana musik-musik dari luar negeri itu mungkin dulu perlu waktu untuk menjarah ke Indonesia. Bahkan musik India dulu untuk masuk ke Indonesia tuh harus lewat jalur-jalur dangdut lah. Akhirnya dangdut itu kan manifestasi dari musik India juga. Tapi sekarang kan musik itu lebih cepat perputarannya. Sehingga sekarang mungkin banyak kalau kita lihat fakta lah. Mungkin anak-anak perempuan yang masih sekolah tuh sekarang lebih suka K-pop dan lain-lain. Nah, jenengan niki bagaimana mengamati perputaran percepatan musik itu sehingga memunculkan anak-anak muda yang agak apatis nih dengan lagu-lagu lama, musik-musik tradisional dan lebih care dengan lagu-lagu modern itu pripun niku. Mungkin monggo Pak Yai. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Khairi bahwa sekarang ini sudah ada kepedulian dari pemerintah Kota Madiun untuk membina anak-anak muda itu sudah dimulai dari SMP. Jadi seluruh SMP di kota 1 sampai 14 sudah dilatih gembrung. Gembrung, nggih. Nah, alhamdulillah kemarin malah sudah di lombakan ya, festivalkan tingkat SMP. Nah, salah satu usaha dari pemerintah kota untuk supaya gembrung itu tidak punah, bisa lestari. Alhamdulillah ada kepedulian dari pemerintah kota, bahkan pemerintah kota Madiun khususnya pendidikan dan kebudayaan itu mengklaim bahwa kesenian gembrung itu kota Madiun katanya gitu. Makanya dimulai dari SMP dulu. Nah, kalau untuk yang di masjid musola biasanya ya regenerasi kayak tadi mas-masnya tadi. Demikian. Tapi kalau kalau dari sudut pandang siswa, jenengan mengamati ketertarikan siswa-siswa SMP dengan adanya grup gembrung di sekolahnya itu seperti apa? Alhamdulillah. Kalau untuk gembrung itu tidak jauh dari hadroh. Biasanya yang berlatih di gembrung itu biasanya juga anak-anak yang dari siswa hadroh. Jadi tidak jauh dari kesenian Islami biasanya gitu. Iya. Jadi masih tetap tinggi karena mereka juga menyukai hadroh sekaligus mempelajari gembrung. Pada intinya kan ini sholawat. Tapi versinya versi gembrungan Jawa gitu. Tapi kalau pertanyaan kedua, di masa depan Mbah Yai, apakah dakwah dengan budaya dalam tanda kutip gembrung ini jenengan mengamati masa depan gembrung mungkin kados nopo niku? Alhamdulillah, insyaallah kalau untuk masa depan ini sudah mulai beberapa kali untuk grup ini juga tampil di hajatan, untuk di mantenan, untuk di terutama di apa niku? Biasanya kikoan, selamatan apa itu juga sudah sering mengadakan, apalagi ini dirintis untuk rutinan. Salah satunya itu. Jadi semakin menciarkan. Insya Allah
semakin semarak. Nggih. Apalagi di Madiun Raya itu hampir setiap hari ada grup yang berlatih. Oh, ada yang Ngoten. berlatih, nggih, luar biasa. Jadi yes, nanti semoga ke depan tanggapannya ini yang penting. Nggih. Tapi luar biasa. Jadi masa depan ini terjaga karena memang bagaimana lagi kesenian itu kan kita cerminan dari minat masyarakat juga. Jadi mungkin sekarang jenengan sudah melihat minat masyarakat sudah semakin meningkat nih. Nggih. Luar biasa nih. Matur sembah nuwun. Ini saya pengen ke Gus Blangkon lagi nih. Ini sudah hampir 1 jam lebih nih. Semakin menuju akhir nih Gus. Tadi kita ngobrol banyak tentang percepatan informasi dan lain-lain. Nah, menurut Gus Blangkon ini model dakwah sekarang yang bisa ngena di masyarakat umum. Kita katakanlah di luar dunia pesantren lah. Orang-orang umum yang dia dekat dengan teknologi, dengan media sosial. Tapi mungkin dia komunikasi dengan sosial yang lain, misalkan secara dunia nyatanya kurang, atau mungkin dia di sekolahnya mungkin agak pendiam tapi dia aktif di media kayak gitu. Nah, model-model dakwah yang pas ini untuk zaman sekarang tuh pripun, Gus? Kalau di NU itu metode kan nomor sekian. Artinya itu tadi, artinya agama ini akan dirawat oleh Allah terus. Dan kita hanya sebagai pelaku-pelaku yang semampunya kita lakukan. Bahkan ketika di Nahdlatul Ulama itu saya katakan pada teman-teman aktif NU itu begini. Maka ini kan mulai saya rintis di beberapa titik musola masjid. Bahasanya saya berpikir begini. Jadi Gusti Allah membuat Gus Bahak menjadi viral secara nasional, dan sering diantara dawuhnya beliau kan, ayo kita kembali kepada ngaji turos. Maka saya raketang kitab cilik-cilikan kalau di masjid itu bawa kitab, nanti pertemuan pertama ini, pertemuan kedua itu, dan berlanjut. Artinya berkelanjutan di dalam belajar itu menjadi penting. Makanya sekali lagi itu proyeksi bahwasanya kita menanamkan tidak pernah berhenti belajar itu menjadi penting dan terus kita gaungkan. Karena ya itu tadi, sekali kita berhenti belajar selesai. Bahkan saya sering pakai guyonan, saya tuh sholat saja itu ibarat cara patuto, kopiah saya itu saya tulisi belajar. Biar malaikat sendiri juga cah belajar kan. Karena saya berpikir begini, ketika saya di jalan naik mobil, kemudian di depan saya itu ada mobil tulisan latihan ataupun belajar. Mau saya salib, saya dari kanan, dia ke kanan. Mau saya salib ke kiri, dia ke kiri. Kan kita maklum. Maklum, saya belajar. Tapi kalau tidak ada tulisannya, dia merasa bisa. Cara-cara sampean ini nyalip paling ya karo miso ta. Bawa kok ini. Wow. Belajar lapangan ngono. Lurus. Ya pas di satu sisi kita harus punya rasa, jangan pernah merasa bisa kan. Dan itu juga kita gaungkan kepada yang saya katakan tadi, bahwa ada euforia beragama yang sangat masif di Indonesia. Tapi itu kita ingat, ketika orang-orang yang keras itu pun pada nantinya juga akan capek dengan sendirinya, karena hidup metenteng itu ya kesel kan. Kan saya punya tetangga itu dulu ya ndak ngene ra oleh, ngene ra gelem, saiki kita kesel dadi urip dhewe ternyata. Artinya apa, dia sudah cara beragama sudah masuk pada rasa kan. Oh ternyata beragama itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mengabdi kepada Allah, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Karena Nabi Muhammad pun juga membagi 2 hal. Jadi tidak ada 2 hal yang lebih baik daripada ini. Apa itu? Iman kepada Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil mu'minin. Jadi satu itu berarti al-imanu billah, jadi ini urusan kita kepada Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil mu'minin. Iki bagaimana kita bisa bermanfaat kepada sesama. Atau perlu saya tambahi lagi, bagi pendakwah itu sangat penting untuk menguasai bagaimana cara berekonomi. Karena saya sempat tanya kiai-kiai sepuh,
Itu ketika tugasnya wali akhir zaman itu apa? Pemberdayaan ekonomi. Jadi karena Nabi pun kan juga berpesan kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Maka kan bagaimana kita merawat imannya sedangkan perutnya kita tidak dirawat kan malah ruwet. Sebagaimana lek among rasa beda nah, lek among rasa itu urusannya itu kon poso kan ora mangan. Karena apa saya sering ketika ceramah di bulan puasa itu saya katakan begini. Jadi kenapa orang itu harus puasa? Karena secara fisik kita harus ditekan. Ketika secara fisik itu ditekan maka unsur rohaninya akan keluar. Sebagaimana misalkan orang yang diarisme. Iku bu mecahi apa sipel sipel. Es balok batu pakai kepala atau di dragon pakai itu kan perlu penapasan toh. Artinya apa? Kita tahan nafas itu agar tidak oksigen tidak memberikan subsidi kepada tubuh ini sehingga harapannya unsur rohaninya yang keluar. Itu kalau batuk lawaran ini bencut tuh. Karena yang melakukan bukan fisik kita tapi unsur rohaninya yang keluar. Makanya among rasa cara gak patah enak jajane barang ya enggak masalah. Waduh. Karena sing dimongi rasa. Aduh. Wong sing biyen-biyene poso saiki wis ora poso kan wis lumayan kan ngono. Dadi rada tirakat-tirakat saiki. Atau bahkan begini, saya sering anak-anak pondok itu saya katakan begini. Anak-anak pondok yang punya sangu lebih, saya mohon untuk poso Senin Kemis. Itu saya sebut dengan tirakat. Tirakat kan dari kata tirkatan dalam bahasa Arab, itu artinya meninggalkan. Barangnya ada kemudian ditinggalkan. Cara jajan iso, tuku sarapan ya iso, tapi itu ditinggalkan. Tapi sing ngrapatek duwe sangu, awakmu gak usah poso gak apa-apa. Kuwi jenenge prihatin. Wong kancane jajan kok awake dhewe ora kan yo perih ta atine. Jadi ada dua konsep, lek memang punya ya kudu tirakat, lek ora duwe ya prihatin. Mungkin itu ya. Oke, niki pertanyaan terakhir Gus menjelang kita akhiri di podcast malam ini. Mungkin pesan dan harapan jenengan niki untuk pemuda NU di acara 1 abad ini, di menjelang 1 abad ini, pesannya apa Gus? Terkhusus bagi orang-orang yang mungkin mencoba mengikuti jalan jenengan berdakwah dengan mungkin teman-temannya yang preman atau mungkin pemusik dengan yang jauh dari agama, orang-orang yang berusaha berdakwah di jalan itu, ini kan jenengan punya pesan apa, harapan apa? Artinya begini, ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu adalah kita bicara ulama yang berada di NU itu pasti kelasnya banyak yang menjadi waliullah. Nah, kalau sudah sampai pada tataran waliullah itu kan yang didahulukan adalah kan kasih sayangnya. Bahkan abahnya Kiai Sail dulu diceritakan begini. Suatu ketika santri itu ngresiki kamar Yai. Terus digulung kasure kemudian galare didelok tinggine bek galar. Terus matur Yai anu galare kula bonge mawon mungkin kula gantosi galar sing ninggal. Lha nyapa? Tinggine kuwatah. Ngertos tinggi? Tinggi kutu kutu kasur dulu. Kutu kasur. Kutu busuk. Ampune ra enak niku. Terus jawaban Yai itu bagaimana? Ben-ben kuwe lho, tinggine kathah lho ya. Lek kabeh-kabeh mau dipangan tinggi terus tinggi mangan sop. Dari sini kan dapat kita lihat bahwasanya yang kelas-kelas kiai-kiai kita itu iki wali semua. Nggih. Lek wis pangkate wali ya kita pokoknya ikut beliau gitu aja. Insyaallah ya selamat dunia selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena nanti orang digiring untuk masuk surga itu juga berkelompok. Kalau kita tidak punya kelompok terus arep melu sapa. Ayo among rasa rene kelompok among rasa di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Jadi kan jamaah saya iki kan ada lambang begini. Iki sing nggih ya manajerin. Yang beling ya eling. Yang beling ya eling. Itu kan ada abdon tuh gitu. Ya. Jadi kita menunjukkan bahwasanya kita bukan nabi.
imannya ya yazidu wa yanqusu. Kadang imannya tambah, kadang imannya juga turun. Tergantung keadaan. Kadang diketak bojone iso imane iso mudhun. Apa boleh kayak padu bele munah mulai lagi jadi ada apa? Nah itu ya harapan kita bahwasanya pokoknya dari para kiai, para alim ulama, insya Allah. Karena saya berpikir ketika pada waktu pilpres yang kemarin itu kan dianggap genting oleh gus-gus yang secara nasional itu kumpul-kumpul tuh. Tapi kan ketika saya berpikir karena Nahdlatul Ulama wali-walinya yang luar biasa, maka saya berpikir, alah tak tinggal turun aku. Saya tidak bergerak karena orang-orang sepuh itu pasti sudah memikirkan itu. Dewi yang di bawah, ayo lakukan yang bisa kita lakukan. Ayo sing ngaji turas itu langsung karo Gus Ba itu saya anggap bagiku pelantik Gusti Allah yang didor nih gitu. Secara nasional ngene iki lho. Dadi wis ning ngisor saya yang ngaji kan. Karena mungkin ini sing lagu-lagu itu saya seneng. Saya lagune ra iso, tapi lek ndelok unine itu mangko nenek ngolah pikir, ngolah rasane kan. Itu sering saya sampaikan begini. Jadi orang itu menjalani buah daripada apa yang dipikirkan. Dari pikirannya salah, ya salah. Atau bahkan misalkan ketika udah murah penak, mindsetmu rubahan. Kan? Tapi kalau di pesantren itu tidak hanya sekedar mindset, tapi ya keyakinanmu yang kamu rubah. Tapi untuk merubah keyakinan ini tanpa melalui kene ya ora iso. Sebagaimana misalkan 1 + 1 itu menjadi 2. Kita sepakat semua. Karena secara akal kita wis diwarai ngono yane kabeh marai 1 + 1 sama dengan 2. Maka dari pikiran yang benar ini memunculkan sebuah keyakinan yang benar pula. Jadi ojo leren mikir ya ta. Leren mikir terus gak teko kene mau dadi ngomong rasane kok ya kangelan. Kok ya bae dewe yo iki jamaah ki angel-angel men. Mungkin itu ya. Nggih matur sembah nuwun Gus Blangkon. Mungkin kita terakhir ke grup Gembrung dengan pertanyaan sama niki. Pesan dan harapan jenengan untuk pemuda NU dalam rangka 1 abad ini terkhususnya bagi pemuda-pemuda NU yang mencoba melestarikan kebudayaan ini. Monggo nih. Napa satu persatu mon? Kersane roto nih. Mungkin kan saged menambahi ini. Nggih, nawi saking kula nggih dikenteng griya wonten rare-rare dadose pun kula rintis lah saking SD, TK, SD, SMP wonten Iteng griya. Nawi mboten kathah, namung kirang langkung 10, 20 wonten niku. Nggih, kadang dugi kadang mboten. Nah, yang saya harapkan ya semoga-moga besok kita di penerusku ngoten. Amin, nggih. Saged istiqomah. Nggih. Alhamdulillah. Dungane ya ini. Ya. Niki kajeng dilajengaken. Nggih, monggo dipun tambahi napa pripun monggo. Nah, nurut kula dengan Gembrung ini apa yang kita bisa tadi ngendikane Mbak Yai Blangkon tadi dakwah sebisa kita yang bisa kita mampu. Kalau kita bisa dakwah dengan senian yang kita bisa, kenapa tidak gitu. Ajeng ceramah ndak bisa. Oh. Makome piyambak-piyambak. Ya, jadi apa yang bisa kita itu kita bawakan untuk dakwah itu siar agama. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo menambahi. Loh, sampun. Nggih, matur sembah nuwun grup Gembrung Amung Rasa, matur sembah nuwun Gus Blangkon. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan Pojok Nadiyin khusus episode ke-11 dengan beramai-ramai bersama teman-teman dari grup Gembrung Amung Rasa. Semoga banyak hal yang dapat kita pelajari di sini, entah itu dalam dunia kesenian dan dunia dakwah yang punya peran masing-masing, punya ciri khas masing-masing dan punya tantangannya masing-masing, terkhusus di era modern yang sekarang sat-sat des-des lah. Nah ini kan budaya-budaya ini kan harus kita rawat dengan
luar biasa karena tantangannya orang dulu dan orang sekarang mungkin berbeda sangat jauh. Nah, kita belajar banyak di sini. Mungkin ada teman-teman yang pengen komentar, silakan tulis kolom komentar di bawah. Mungkin punya pengalaman tersendiri dengan gembrong atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang menggelitik, yang bisa ditanyakan ke Gus Blangkon, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih kepada para hadirin ini yang ada di balik kamera. Ini sangat luar biasa, banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga malam ini kita belajar banyak. Dan semoga kita bisa lanjut lagi di Pojok Nahdien dengan episode yang lebih fresh, dengan materi-materi yang lebih istimewa dan kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahumma fiqil hamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.